Kita semua kayaknya punya suara di dalam kepala kita ya, yang terus-terusan ngomentarin apapun yang kita lakuin. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar dengerin apa kata suara itu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba cari tahu gimana caranya mengubah suara yang seringkali jadi kritikus paling pedas menjadi seorang pelatih yang paling mendukung buat diri kita sendiri. Oke, jadi mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling dasar. Siapa sih sebenarnya yang ngobrol di dalam kepala Anda? Apa suara itu cenderung menyalahkan setiap kali Anda bikin kesalahan kecil? Atau justru suara itu yang kasih semangat buat bangkit lagi? Mengenali karakter suara ini, itu langkah pertama yang krusial banget. Oke, biar lebih kebayang, kita bedah perbedaannya ya. Di satu sisi, ada si kritikus batin yang hobinya fokus sama kegagalan. Kalimatnya tuh mutlak, seolah-olah itu adalah takdir. Di sisi lain, ada si pelatih batin yang ngelihat setiap kesalahan itu sebagai peluang buat belajar. Situasinya sama, tapi dampaknya ke mental kita, wah beda jauh. Tugas kita adalah melatih si pelatih batin ini supaya suaranya lebih kencang. Nah, proses buat mengubah dialog di kepala kita ini ada namanya positive self-talk. Eits, ini bukan berarti kita bohongin diri sendiri atau jadi naif ya, bukan. Menurut Alo Dokter, ini adalah cara kita secara sadar memilih kalimat-kalimat yang membangun pas ngobrol sama diri sendiri. Dan ini terbukti bisa ningkatin fokus, kekuatan mental, bahkan kesehatan fisik loh. Pertanyaannya sekarang, dari mana sih suara kritis ini datang? Seringkali akarnya itu dari pengalaman kita di masa kecil. Yuk, sekarang kita kenalan dulu sama konsep yang namanya inner child buat ngerti fondasi dari suara di kepala kita ini. Gampangnya gini, menurut sebuah studi dari UIN Malang, inner child itu kayak semacam arsip dari masa kecil kita. Isinya semua kenangan, emosi, dan keyakinan yang kita serap waktu kecil. Entah itu pengalaman baik atau buruk, semuanya membentuk cara kita memandang diri sendiri dan dunia. Dan tanpa kita sadari, itu kebawa terus sampai sekarang. Nah, kalau si inner child ini pernah terluka, misalnya karena sering dikritik atau diabaikan, dampaknya itu bisa kerasa banget loh di kehidupan kita sekarang. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini bisa muncul dalam bentuk rasa minder, takut banget sama kegagalan, atau susah percaya sama orang lain. Nah, inilah dia suara dari si kritikus batin yang lagi beraksi. Terus gimana dong cara menyembuhkan luka ini dan mulai ngebangun suara si pelatih batin? Jawabannya dimulai dari satu hal yang fundamental, welas asih diri atau self-compassion. Ini adalah fondasi mental yang perlu kita bangun lebih dulu. Yang menarik dari konsep ini adalah penekanannya pada kelembutan. Welas asih diri tuh bukan berarti mengasihani diri sendiri ya, beda. Ini soal mengubah sikap kita dari yang tadinya suka menghakimi, jadi lebih memahami. Coba deh bayangin, kalau teman baik kita lagi kesulitan, kita pasti akan kasih dia dukungan kan? Nah, kita perlu melakukan hal yang sama ke diri kita sendiri. Seorang psikolog bernama Christine Neff memecah welas asih diri jadi 3 elemen yang bisa kita latih. Pertama, kebaikan diri, yaitu bersikap baik saat kita gagal. Kedua, kemanusiaan bersama. Ini penting banget buat ngingetin kita kalau bikin salah atau merasa sedih itu wajar kok. Semua orang juga ngalamin, kita nggak sendirian. Dan yang ketiga, kesadaran penuh, yaitu kita mengamati perasaan kita apa adanya, tanpa perlu ditolak atau dilebih-lebihkan. Oke, fondasinya udah kita bangun nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, alat-alat praktisnya. Yuk kita lihat gimana cara mengubah dialog internal kita secara konkret dari satu kalimat ke kalimat lainnya. Ini contoh yang paling klasik. Pikiran yang pertama itu kayak vonis, final, dan menghakimi. Titik. Dengan mengubahnya, kita nggak menyangkal kalau kita bikin kesalahan. Tapi kita kasih makna baru, kita ubah dari sebuah label, aku gagal, jadi sebuah proses, ini pelajaran. Nah, ini adalah kerja nyata dari seorang pelatih batin. Satu lagi nih yang sering banget kejadian pas kita mau coba hal baru. Si kritikus batin langsung bisikin skenario terburuk. Tapi pelatih batin bisa melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Pergeseran kecil ini bisa mengubah rasa takut jadi energi positif dan motivasi buat mencoba. Dan ini bukan cuma teori loh, ada buktinya. Sebuah penelitian di jurnal P4I tentang terapi self-talk pada anak-anak SD menunjukkan hasil yang luar biasa. Coba deh lihat grafiknya. Skor kecemasan rata-rata mereka itu turun drastis dari 70,47 jadi 43,13 setelah intervensi. Ini bukti nyata kalau melatih suara batin kita itu beneran works.
Tentu aja, membangun kebiasaan baru itu butuh proses ya. Nah, terus gimana kalau si kritikus batin ini tiba-tiba nyerang dan bikin kita cemas atau panik? Untuk momen-momen kayak gitu, kita perlu semacam kotak P3K mental. Salah satu teknik yang paling ampuh dan gampang banget dilakuin, itu namanya metode grounding 5-4-3-2-1. Tujuannya simple, menarik perhatian kita keluar dari badai pikiran di kepala dan balikin lagi ke dunia nyata saat ini juga. Caranya gampang, tinggal sebutin aja 5 hal yang bisa kita lihat, 4 hal yang bisa kita sentuh, dan seterusnya. Ini ampuh banget buat menghentikan spiral kecemasan dengan cepat. Selain teknik grounding, ada banyak senjata lain yang bisa kita pakai. Mulai dari yang paling simple, kayak tarik napas dalam-dalam buat menenangkan diri, dengerin musik favorit, sampai nulis apapun yang kita rasain di jurnal. Kuncinya adalah menemukan mana yang paling cocok dan paling cepat bekerja buat Anda di saat-saat genting. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, yuk kita akhiri dengan sebuah aksi nyata. Suara di kepala kita itu akan selalu ada. Pertanyaannya adalah, siapa yang mau kita kasih kendali? Si kritikus atau si pelatih? Latihannya bisa kita mulai dari sekarang juga. Coba pikirkan, kalimat baik apa yang akan Anda katakan pada diri Anda sendiri hari ini.